Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan kembali lagi dengan saya channel Evan Razaid. Baiklah teman-teman, di konten kali ini saya hanya menjawab pertanyaan dari salah satu komentar. Saya nggak sebutkan namanya, cuma dia bilang saya ada pinjaman KUR sejumlah 25 juta, sudah 4 tahun saya tidak bayar dan aman-aman saja, tidak pernah ditagih. Dan kenapa baru-baru ini orang bank datang menagih? Nah, di komentar ini tapi dia nggak jelaskan apakah orang bank itu minta jaminan seperti sertifikat, BPKB, atau sejenis lainnya. Nah, jumlah pinjaman KUR di bawah 100 juta sudah saya jelaskan juga di konten-konten saya sebelumnya, bahwa pinjaman KUR di bawah 100 juta itu tanpa jaminan dan tanpa anggunan, teman-teman. Adapun bank misalnya meminta BPKB ataupun surat-surat dokumen lainnya, itu bank hanya pegangan saja tapi tidak ada pengikatan dengan hak tanggung notaris. Maka pinjaman dengan jumlah itu walaupun macet 4 tahun, makanya bank tidak bisa melelang jaminan tersebut, makanya tidak ditagih karena tidak bisa dilelang, nggak bisa diapa-apain juga itu jaminan. Nah, lalu kenapa tiba-tiba ditagih? Ada beberapa kemungkinan kenapa tiba-tiba ditagih. Yang satunya, pertama, karena sekarang mungkin sudah masuk Desember, di akhir tahun, maka bank tutup buku. Maka setiap debt collector di bank-bank itu selalu gencar dan pasti gencar di akhir tahun ini mendatangi debitur macet. Nah, itu alasan pertamanya. Yang keduanya, bisa saja ada oknum bank-bank tertentu sengaja tidak menagih selama 4 tahun itu agar bunganya itu menumpuk. 4 tahun pasti ada denda dan bunga berjalan selama 4 tahun itu. Dan setelah 4 tahun dengan bunganya itu menumpuk, maka dia mulai menagih dengan jumlah bunga-bunga dan dendanya. Dan bisa saja oknum itu mengancam dengan uh, bisa melelang atau harus dijual di jaminan, karena dihitung dari pinjamannya mungkin contohnya sampai lebih dari 100 juta sama bunga dan denda misalnya. Itu ada teman-teman oknum-oknum bank tertentu atau seperti debt collectornya mengatakan hal demikian, memberi ancaman supaya kalian harus membayarnya dengan jumlah total sekian karena bunga sudah menumpuk. Tapi kalian jangan khawatir, itu juga bisa dinegosiasi teman-teman. Walaupun bunga yang menumpuk, kalau seandainya kalian mau bernegosiasi kepada bank tersebut, bisa kalian hanya membayar dari setengahnya atau pokoknya saja. Itu yang keduanya, kemungkinan ada oknum-oknum tertentu teman-teman. Yang ketiganya teman-teman, bisa saja nama kalian itu sudah dihapus tagih, tapi dihapus buku belum. Makanya selama kalian itu macet tidak pernah ditagih karena sudah dihapus tagih. Tapi pinjaman kalian itu masih tercatat di buku bank. Makanya eh, begitu dilihat masih ada cicilan dengan jumlah sekian, makanya bank gencar menagih kembali dengan jumlah pinjaman kalian tersebut. Mungkin saja, bisa saja dengan bunga-bunganya atau dendanya. Nah, baiklah teman-teman, cuma itu saja yang bisa saya sampaikan di konten kali ini. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa kalian selalu dukung channel saya ini dengan memberikan like dan subscribe-nya, dan diaktifkan juga lonceng notifikasinya teman-teman. Dan bila perlu kalian share kepada teman-teman yang lain biar kita saling berbagi informasi. Baiklah teman-teman, sampai jumpa di konten saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.